Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera. Semoga kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini Bapak akan melanjutkan pembahasan tentang bab pertama kemarin. Kalau kemarin kita membahas yang didominasi mengenai beberapa ilmu tajwid, sekarang kita ngebahas kepada hal yang pokok, yaitu tentang Quran surat Ali Imran ayat 159 tentang sikap kritis dan demokratis. Kemarin Bapak pernah memberikan sebuah tugas, apakah di dalam ajaran Islam itu ada demokrasi atau tidak. Nah, kita bahas hari ini bahwa ajaran Islam mengajarkan tentang istilah demokrasi. Tetapi bahasa demokrasi di sini bukan demokrasi secara tekstual, tapi yaitu perintah tentang bermusyawarah. Sebagaimana kita baca Quran surat Ali Imran ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza ajamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Perintah yang pertama ketika kita berdiskusi, ketika kita menyelesaikan masalah dengan teman, yaitu dengan cara bermusyawarah, termasuk di dalam hal berdakwah, mengajak orang menuju kebaikan. Maka perintah yang pertama adalah bersikap lemah lembut. Maka ini perintah yang pertama menurut Quran surat Ali Imran ayat 159. Dan kalau kita keras, walau kunta faddan ghalidul qalbi, sekiranya kamu bersikap keras hati, ya, dan berhati kasar, lang faddu min haulik, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling kamu. Maka kalau perintah pertama Allah itu bersikap, kita harus bersikap lemah lembut terhadap siapapun dalam menghadapi suatu masalah ataupun berdakwah. Dan perintah yang kedua adalah larangan untuk kita itu keras terhadap mereka. Salah satu contoh adalah kita mungkin mengenal bahwa dulu di Indonesia beragama mayoritasnya adalah agama Hindu dan Buddha. Tapi kenapa di dalam ajaran Wali Songo atau Wali Sembilan yang mereka menyebarkan agama Islam, kenapa semua bangsa Indonesia yang mayoritasnya itu adalah kaum non-muslim atau beragama Hindu dan Buddha itu hampir 90% berubah total menjadi agama mayoritas muslim? Apa strateginya? Salah satu strategi adalah mereka itu mengajarkan Islam secara lemah lembut. Ya, maka oleh karena itu kita selaku umat muslim harus bersikap lemah lembut terhadap siapapun. Dan ketika kemudian mereka berbuat salah kepada kita, maka maafkanlah mereka, fa'fu anhum, dan mohonkan ampun bagi mereka, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Faida azamta, dan apabila telah membulatkan tekad,
Bertawakal Allah dan bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kita lihat isi kandungannya adalah: pertama, Allah memerintahkan kita untuk bersikap lemah lembut. Kedua, larangan untuk berkata kasar dan keras. Ketiga, perintah untuk saling memaafkan. Keempat, perintah untuk bersikap demokratis atau bermusyawarah. Dan kelima, bertawakal kepada Allah sebagai hasil musyawarah yang telah kita sepakati. Itu Quran surat Ali Imran ayat 159. Kemudian kita lanjut kepada Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ayat 191-nya adalah alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maksud Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Isi kandungannya adalah: pertama, Quran 190. Dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam merupakan sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak ada manusia atau makhluk di muka bumi ini yang bisa menciptakan langit dan bumi dan terjadinya pergantian siang dan malam. Adanya langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu sebuah tanda bahwa Allah itu ada, bahwa bumi ini ada yang mengatur, ada yang menciptakan. Yang kedua adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menciptakan langit dan bumi, dan pergantian siang dan malam hanya diketahui oleh seorang yang ulul albab. Apa itu ulul albab? Kita bahas di Quran surah Ali Imran ayat 191. Ulul albab itu adalah orang-orang yang selalu berpikir dan berzikir. Ulul albab itu selalu ingat kepada Allah dalam kondisi apapun dan selalu menggunakan akalnya untuk selalu berpikir, bertafakur, memikirkan semua penciptaan alam semesta. Karena Allah pada dasarnya menciptakan alam semesta ini fungsinya adalah buat manusia itu juga, buat ciptaannya juga. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia di muka bumi ini, termasuk ciptaan Allah mengenai sebuah virus yang hari ini mungkin kita alami, yaitu virus corona. Sekecil apapun makhluk Allah itu pada dasarnya, pada hakikatnya adalah kita nanti akan menemukan manfaat atau hikmah di balik Allah menciptakan ini semua. Pertama adalah bahwa kalau salah satunya ya mengenai virus ini, bahwa kita dianjurkan untuk selalu bersikap atau selalu menggunakan yang namanya atau mencintai yang namanya kebersihan, menggunakan masker, mencuci tangan. Itu juga ajaran dari Muslim. Karena mungkin pada dasarnya banyak manusia di muka bumi ini yang sudah melupakan itu semua. Maka Allah ciptakan, Allah tegur kita dengan menciptakan virus ini agar kita selalu untuk membersihkan diri kita dalam kondisi apapun. Ya. Kemudian yang kedua adalah tafakur atau berpikir yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan kalau ketika berpikir bahwa Allah menciptakan alam semesta ini tidak ada yang sia-sia, semuanya benar, ada manfaatnya. Karena berpikir
menemukan manfaat tentang alam semesta ini, itu lebih baik daripada kita beribadah 1000 tahun. Bukan berarti kita nggak boleh ibadah, nggak boleh sholat dan terus berpikir, bukan seperti itu. Tapi pahala kebaikannya itu bisa melebihi dari orang-orang yang beribadah. Nah, kenapa kita dianjurkan, diwajibkan untuk selalu belajar atau menuntut ilmu? Karena salah satu belajar atau menuntut ilmu itu fungsinya adalah untuk memberikan makanan kepada akal kita agar kita selalu berpikir mengenai penciptaan yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Kemudian yang ketiga adalah tafakur atau berpikir yang benar juga akan melahirkan kedekatan kita kepada Allah dan mengakui bahwa diri kita itu adalah seorang makhluk, bahwa kita tidak memiliki apapun. Kalaupun kita diberikan kelebihan, semata-mata itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada kita, sehingga memposisikan diri kita bahwa kita itu seorang makhluk, seorang hamba yang senantiasa tidak memiliki apa-apa, dan kemudian kita akan selalu dekat dengan Allah dan selalu memohon kepadanya. Itu mungkin Quran surat Ali Imran ayat 191 dan 190. Dan anakku sekalian, mungkin untuk pertemuan kita kali ini karena waktu juga cukup sekian, Bapak harapkan apa yang Bapak tadi jelaskan ini ditulis ulang. Kalau sudah, kalau yang kurang mungkin bisa ditambahkan. Silahkan ditulis sebagai bahan tambahan ilmu, bahan catatan kalian yang mungkin kurang kemarin. Silahkan tulis kembali, kemudian dibaca, ditelaah, dan kemudian nanti ini bahan untuk nanti kita ujian, ya. Sekian dari Bapak untuk hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.